Udah saja aja, udah dipotong. Udah sebentar. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sirul Familia di Sirul Podcast, cerita bareng Sirul. Jadi kali ini kita ngelanjutin janji kita ya Bang, yang mau ngelanjutin cerita-cerita tentang kemarin udah sempet kita bahas selama pengalaman di Cina sama di Jepang. Sekarang kita mau bahas masing-masing punya pengalaman di negara yang udah pernah kita kunjungin. Nah, Abang kira-kira negara mana aja Bang? Jangan saya dulu, tolong Bapak Yakub. Bapak Yakub tahu cerita. Kan Bapak Yakub pernah kemana tuh? Ke Dubai. Saya pengen tahu cerita Dubai itu seperti apa, negara Dubai. Dubai. Sama apa? Istanbul. Kita bagi dua aja nih ya. Saya dua negara. Oke? Saya ini. Ya kedua negara mana dulu? Turki sama Brunei deh. Ya udah, saya cerita mau saya tahu Brunei. Oh Brunei boleh, bagus sih Brunei. Ya Brunei. Enggak, sebelum lanjut kita mau kasih informasi. Sirul bukan cuman haji umroh ya Bang. Jadi ada tour ke domestik sama internasional. Jadi Sirul Familia bisa langsung lihat di IG atau di TikTok Sirul. Jangan lupa yang belum follow, yang belum subscribe YouTube silakan subscribe. Ya lanjut. Siapa dulu? Tuh, sekarang Ke Brunei ya. Brunei gimana Brunei? Waktu di Brunei gimana? Waktu itu ke Brunei nggak lama sih. Boleh deketin? Ininya boleh deketan? Nah, iya, boleh. Waktu itu ke Brunei nggak lama, cuma nggak ada sehari malah. Cuma baru beberapa jam aja. Waktu Transit itu transit. ya? Transit pas dari Jeddah ke Brunei baru ke Jakarta. Naik Brunei Airlines waktu itu. Oh, transit di Brunei. Berapa jam di Brunei? Kurang lebih 1, 2, 3, 4, 7 jam. 7 jam. Apa yang dilakukan selama 7 jam di sana? Keluar dari mana? Waktu itu pengen tahu gimana sih bagaimana sih kota Brunei gitu. Bandar Sri Begawan. Nah, pas pertama datang dulu nih, landing di bandara Brunei itu yang saya rasain sepi banget bandaranya, bener. Padahal bandara internasional ya, bandara internasional Dubai namanya. Sepinya Dubai sih. Bandara internasional. Bandara internasional Brunei Darussalam. Nih namanya ya guys, nama bandaranya ya. Brunei International Airport. Nah, dia itu bandaranya internasional, tapi berasa kayak bandara domestik di kita. Kayak bandara Halim lah gitu. Halim Lampung kali ya tuh ya, agak ada yang sepi tuh. Minangkabau. Terus? Paling internasional. Nah itu dan bandara juga gede, cuma 2 lantai, kalau nggak salah 2 lantai. Dan pas keluar itu langsung imigrasi keluar, langsung ke kotanya? Bukan, keluar area bis-bis yang pick up itu. Bis itu. Nah pas keluar dari bandara saya jalan kaki tuh. Waktu itu mau nyari mall kan, pengen tahu lah gimana sih mall di Brunei itu. Saya jalan kaki itu sekitar 2 km ya dari bandara, nggak jauh sih. Waktu itu main lihat doang. Nah pas jalan kakinya juga sepi banget jalanan. Sepi bener. Tapi itu dia tuh bandara Brunei itu dari kotanya ke pusat kotanya jauh beda lagi ya? Beda lagi. Oh beda lagi. Oke. Berarti masih kota Bandar Sri Begawan. Oke. Terus? Jadi jalan kaki itu cuma ada beberapa mobil yang lewat, ada berapa biji lah, nggak bisa dihitung lah. Kayak gitu lewat jalan kaki segala macam. Sampailah ke mall tuh, belanja, dan di situ kita bisa pakai uang ringgit. Uang Malaysia. Indonesia? Nggak bisa. Why? Terus? Ya kan beda. Kalau malu Brunei sama Malaysia satu rumpun kan. Oke. Bisa pakai ringgit, bisa pakai dolar Singapura juga bisa. Aneh. Ya. Kenapa Indonesia nggak bisa, kan negaranya lebih besar ketimbang mereka? Mereka Indonesia. Mungkin ini kali ya. Perang dingin kali ya? Bukan serumpun Bang. Iya bukan. Mereka serumpun Melayu. Oke. Terus? Ini sambil minum nggak apa Bang ya? Iya, saya juga mau minum nih, jahe. Iya. Terus? Belanja lah itu, beli celana segala macam, sama belanja jamaah. Waktu itu mau jamaah minta beli celana, saya beliin. Harganya mahal? Enggak sih. $10. $10. Pakai dolar deh, dolar Brunei. Oke. Nah, tapi yang nggak sampai ke kotanya?
Enggak, karena 7 jam nggak keburu. Aku buru ya. Kalau ke kotanya sekitar 20 menit lagi. Sebentar lagi ya. Harus Di sana ada kendaraan umumnya apa sih? Kendaraan umum, saya nggak lihat kendaraan umum lah. Nggak ada. Saya kan pribadi. Mungkin ada kali kayak Grab. Kayak kereta ada nggak sih dari sana kereta? Nggak ada. Nggak ada. Wow. MRT, LRT nggak ada ya? Dari bandara tuh, saya kan juga nyari tuh. Biasanya kalau bandara itu kayak di Singapura tuh ada bandara Changi, itu bisa ke pusat kota naik MRT, itu kan. Kalau misalnya di Kuala Lumpur juga bisa naik kereta bandara ke kota. Di sini nggak ada, harus pakai taksi atau pakai Grab. Oh, baru ada ya? Baru harus ke pusat kota gitu. Berarti negaranya, tapi dia negara kaya ya? Kaya, Iya sih? sejahtera lah pokoknya. Sejahtera. Kaya Semuanya itu. Penghasilannya apa Punya negaranya? mobil satu-satu. Apa ya? Punya mobil satu-satu pasti mereka. Berarti orang miskinnya sedikit dong ya? Ada nggak sih? Pasti ada aja yang miskin kali ya? Bisa dihitung jari mungkin. Ya, Ya. ada orang miskin tapi strata miskinnya beda. Iya. Oh iya ya. Miskin-miskinnya. Strata miskin di Indonesia, mas strata miskin di Brunei mungkin beda ya. Kan penduduknya Karena dia dikit. udah sejahtera dan mereka juga dikit dan bisa gampang diatur Nah, terus negaranya. pas jalan kaki tuh orang Brunei ngeliat saya kayak aneh gitu, ini orang ngapain yang kaki? Emang gak punya mobil, dikira gitu kali kan? Oh, dikira gembel kali dia. Bener dikira gembel. Orang Iya, karena kalau di Brunei mau ke Indomaret sini atau mau ke warung Iya. itu mereka pakai mobil. Mobilnya tuh sampai Sepeda motor jarang juga di sana. Pelatnya juga sama, mirip-mirip. Pakai Oh, apa tuh huruf 3 huruf sama nomor, sama kayak Mau umroh semudah chat di WhatsApp. Isirul aja. Mau umroh plus Taif atau plus Turki atau bahkan plus Dubai atau mau kurs yang lainnya. Isirul aja. Motor domestik dan internasional. Isirul aja. haji khusus. Isirul aja. Insya Allah semua bisa berangkat. Amin. Malaysia. oh, oke oke. Ya itu saya liatin sama orang Brunei ngapain orang jalan kaki kan. Saya mah pede aja gitu kan. Tapi Karena untuk bukan orang situ. kalau untuk diekspor bagus ya sih negara itu? Explore biasa dikit. Dikit ya tempat wisata. Mungkin banyak kali, cuma kita belum tahu. Oke. Belum searching dengan apa ya wisata-wisata apa aja yang ada di Brunei ya. Bandar Sri Begawan itu ada. Berarti bisa aja ya kalau teman-teman mau jalan-jalan ke Brunei apa ya melihat wisatanya seperti apa bisa searching dulu di Google. Apa aja wisata-wisata yang bagus di Brunei itu ya. Karena yang tadi yang dibilang tadi itu negaranya sepi. Transportasi umum juga. Transportasi umumnya kurang. Dia tuh cuma ada taksi dan kendaraan pribadi ya rata-rata ya. Mungkin bis ada, cuma saat itu dia nggak tahu Transportasi online. transportasi online ya. Terus apa lagi? Tuh. Terus nah pekerjaannya ini banyak orang Indonesia malah. Apa kerja-pekerjanya? Orang Kalimantan yang kerja di sana. Oh, karena dia TKI. perbatasan ya. Iya. Perbatasan. Nah, mungkin orang Brunei itu juga mereka karena sejahtera mungkin, jadi mereka nggak kerja. Jadi mereka yang pekerja tokonya atau yang jaga mallnya itu orang Indonesia, orang kita. Pas saya tanya nih, orang Indonesia, oh iya mas, mau beli apa segala macam, saya belanja di supermarket tuh orang Indonesia, nah, beberapa orang Indonesia semua. Oh, beberapa di tokonya itu orang Indonesia ya. Kalimantan, Penjaga-penjaganya itu orang Kalimantan karena kan Kalimantan sama Brunei kan ini perbatasan, ya, iya. berdekatan. Jadi mereka karena biaya upahnya juga mungkin. biaya upahnya juga mungkin lebih besar, UMR-nya juga besar kali ya. Bisa jadi kali ya. Iya. Terus abang mau pindah ke sini juga? Udah lah kan gue mau cuci-cuci. Wisata apa yang ada di Brunei? Setahu Masjid apa sih namanya? Masjid yang Kubah Mas tuh. Oh, Masjid Kubah Mas ini punya raja ya. Iya. Di sana tuh bukan presiden ya, raja ya namanya. Sultan. Sultan. Oh, Sultan. Ya kan kerajaan mereka. Kerajaan ya. Bentuk negara Raja Bolkiah kerajaan. tuh yang terkenal. Hah? Raja Bolkiah. Oh, Raja Bolkiah. Abang kenal itu enggak? Sunni Pangeran apa yang Matin. Kenal Matin tuh. Nggak tahu. Oh enggak. Gimana sih enggak tahu. Itu lagi itu tuh. Kemarin pas Oh, tahu yang meritnya beberapa hari itu, yang merit sama orang luar. Yang masih muda, anaknya raja kan? Anaknya Sultan Dia kan? sampai pangeran malah raja. Nah, pokoknya anaknya itu merit tuh berapa itu yang ada acara tuh meriah gitu buat hari. mereka tuh ya kayak Itu kata juga temen gue jadi- tuh dia kalau ngundang hajatan itu beberapa hari dan ngundang artis Indonesia Ya, itu bisa, penyanyinya bisa jadi Iya. wisata juga di sana. penyanyi idol penyanyi dangdut Indonesia tuh diundang sama mereka makanya mereka tuh orang Indonesia tuh lama di rumahnya dia
ininya apa stay-nya. Iya. Karena rumahnya gede banget katanya. Istana. Jadi kayak hotel lah rumahnya. Iya. Itulah karena saya waktu itu nggak lama. Itulah pengalaman selama di Brunei. Karena Pak Yakub tadi bilang dia cuma transit aja di Brunei, jadi nggak ekspor besar, nggak ekspor terlalu luas ya, nggak sampai ke kotanya kan? Nggak nyampe Iya. masuk kotanya. Jadi dia cuma 7 jam, jadi manfaatin 7 jam itu daripada nunggu di dalam bandara, dia mending keluar untuk lihat-lihat kota Situasi. yang berdekatan situ, situasi yang ada di situ ya. Di Terus kalau yang di Turki gimana cerita Turki? Turki Dia nginep nggak apa transit di Turki? nginep. Nginep. Turki itu udah berapa Nah kali? kalau di nginep enak nih ceritanya nih, banyak nih. 3 kali di Turki itu. Berapa kali? 3. 3 kali. Oh itu yang umroh plus Turki ya? Iya. Di yang ada di Sirul ya. Nah di sini ada umroh plus Turki juga ya. Jadi enak tuh bisa explore Turki, bisa banyak tuh tempat-tempat wisatanya. Umroh plus Turki itu kita ke Istanbul sama ke Bursa. Bursa itu sekitar 2 jam dari kota Istanbul. Kemana aja waktu di Turki? Ini tuh Istanbul sama Bursa. Iya maksudnya apa aja, tempatnya tempat apa aja gitu loh. Kalau Istanbul yang di Istanbul. Kita 3 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam di Istanbul sama Bursa. Kalau Istanbul ya ini ke masjid-masjid, karena wisata Turki itu banyak masjid. Ya. Masjid bersejarah, ada Hagia Sophia yang dulu gereja. Oh yang dulu gereja jadi masjid. Museum dulu. Jadi museum jadi masjid disahkan sama presiden ya, Erdogan. Kemudian masjid biru Blue Mosque atau Sultan Ahmed. Itu satu area tuh. Satu area. Cuma seberang-seberangan berapa meter doang. Itu ke mana namanya daerah Eminönü, itu kayak alun-alun di Istanbul. Bagus ya. Bagus. Ke tempat kulinernya nggak sih, kayak tempat makan-makannya itu? Iya, tempat makanannya. Makanannya itu daging-daging gitu. Kayak lem ya kali ya, kayak domba ya. Daging domba, daging Pasti sapi. domba tuh. Dia kebab, tapi kebabnya bukan kebab yang digulung-gulung gitu. Kebabnya gimana? Makan biasa, makan daging sama salad gitu. Oh, dia kebabnya di alasnya alas lumpia gitu, alas kebabnya. Ya lumpia gitu kan. Lumpianya kalau Indonesia yang gede itu paling di alasnya nggak digulung kan. Bukan digulung-gulung. Oh di kita kan digulung kebabnya. Terus apa lagi? Terus ke ini nggak, ke Kapadokia nggak? Nggak, kalau umroh pas Turki nggak keburu. Oh keburu kan jauh ya? Itu 10 jam lagi. Berapa? Kurang lebih 10 jam. Waduh. Harus nginep ya. Jauh juga ya. Dari Istanbul ke Kapadokia capek. Oh lebih capek, lebih jauh ya karena Kapadokia itu di tengah-tengah. Kan Turki luas kan? Iya. Nah Turki itu ada dibagi 2 daratan, Eropa sama Asia. Tapi masuknya dia masuk Asia Barat. Kan ada jadi Eropa Istanbul, ya. Istanbul itu dibagi 2 juga. Ada Istanbul yang ke Eropa, ada Istanbul ke Asia. Nah kalau Istanbul yang banyak wisata itu di Eropa banyak. Iya. Itu ke Eropanya kemana? Tadi kayak Hagia Sophia, terus Blue Mosque, terus Istana Topkapi atau Topkapi Palace. Enggak, kalau itu dari Turki Eropanya apa? Negara apa di situ perbatasannya? Oh Yunani. Oh Yunani. Itu kita bisa nyebrang Yunani itu. Sekitar 2 jam juga. Ke Israel juga deket ya? Enggak. Ke Palestina? Enggak. Jauh bang. Jauh. Kan itu di atasnya Turki itu. Jauh. Oh jauh. Nanti kita lihat petanya ya. Ini peta ini apa Turki. Jauh apa enggak di Israel? Dekatnya ke Suriah. Suriah? Kalau perbatasan sebelah timur Uzbek kali ya? Bukan. Suriah, gitu ya? Negara-negara Timur Tengah juga. Arab Saudi juga dia perbatasan di bawah. Gitu. Terus ke Bursa nih. Bursa gimana? Bursa itu kita ngeliat salju. Oh ada salju ya? Ada, tapi enggak turun. Sebulan ada. Jadi enggak setiap bulan ada. Oh sebulan ada. Kalau mau ke Bursa itu mau ngeliat salju mulai dari bulan November sampai bulan Februari. Oh, berarti itu emang biasa seperti Pas itu. musim dingin. Pas musim dingin. Biasanya November sampai Februari, Maret masih sisa-sisa tuh. Nah, kalau kita ke Turki bulan sekarang nih, bulan Juni, Juli, Agustus nggak ada, panas ya. Cuma gunung biasa aja. Gunung biasa. Gunung dataran tinggi itu kayak puncak. Okay. Gunung Bursa. Jadi kita dari bawah itu naik teleferik gitu, kereta gantung menuju ke saljunya. Terus untuk makanan mahal nggak sih? Mahal? Enggak sih. Enggak, standar. Dia apa mata uangnya? Lira. Mata uangnya lira ya. Lira. Terus biasanya kalau di luar negeri itu minuman mahal tuh. Di sana berapa lira? Minuman kayak
Air mineralnya. Sama 1 liter. 1 liter berapa? Kurang lebih berapa ya? Lupa saya. Lupa. Ya, lihatnya sini nih. 1 lira berapa nih ya? Enggak, karena kan sekarang lira lagi jeblok banget. Iya. Kan Lagi hancur. Dia murah. Dia krisis juga, lagi krisis ya? lagi krisis. Lagi krisis ya? Krisis deh. Oh iya, karena inflasinya tinggi dia katanya. Daya jual beli masyarakatnya berkurang, makanya dia masyarakatnya udah sepi, daya belinya kurang bener kata temen sih. Emang sebagian banyak yang itu juga, banyak yang tutup, banyak toko-tokonya. Terus gitu. ada juga pengalaman ini di Turki, di Istanbul ya. Oh, di Istanbul gimana? Waktu selesai saya city tour tuh, selesai bawa ini, kan pas malamnya free kan, nah saya tuh keliling sendiri, jalan-jalan sendiri lah, itu explore gimana sih wisata malam di Istanbul tuh, sekitar jam 11 jam 12. Itu ada anak-anak kecil orang Turki juga kalau nggak salah. Itu mereka kayak pengemis itu mereka makannya mengutin sampah dari tempat sampah. Segitunya gitu saya ngeliatnya ya. Sampai segitunya, kalau Indonesia kan nggak sampai segitunya ya. Bener-bener sisa makanan di sampah tuh dikorek-korek. Dimakan. Itu bener-bener itu di Turki loh. Saya juga itu baru lihat. Kaget, saya baru lihat loh, baru dengar. Ya itu bang efek hyperinflasi itu. Liranya kan jatuh banget sekarang. Tapi mereka kalau dibilang pengemis sih enggak, pakainya bagus. Enggak Pakainya bagus. Orang-orang Turki kan tahu sendiri gimana. Putih, fashion lah ya. Iya. Itu anak kecil. Anak-anak kecil. Ya Allah, kasihan amat. Dibilang pemulung sih enggak sih ya. Mereka juga enggak minta-minta. Cuma mereka pas mau makan tuh ngorek-ngorek sampah di pinggir-pinggir jalan tuh. Ya Allah. Enggak tega gitu ngeliatnya. Gila ya, masih ada aja ya di negara kita, ternyata bukan di Indonesia doang nih. Di negara orang juga ada. Nanti saya juga cerita, saya juga ada pengalaman yang seperti itu. Ya mungkin tapi bukan makan. Miris ya. Miris kasih. Emang di Turki nggak ada MBG? MBG apa ya? Makanan masih gratis. Makan siang gratis. Tapi ada negara-negara kayak Jepang ada, Indonesia juga ada. Mungkin Indonesia juga kan? Indonesia udah ada Indonesia. Indonesia apa sih sebelum survei dulu di negara-negara orang. Ya itu makan gratis. Mungkin Turki nggak ada untuk makan gratisnya untuk anak-anak sekolah gitu loh. Mungkin juga ada juga ini. Cuma kan sekelas Turki loh, negara baju abuk, ya bisa jadi pendatang. Dari Suriah mereka juga pas saya bilang. Nah, Suriah kan pada semuanya di ini. Dari ke Turki. Karena ya mereka kan? mirip-mirip tuh. Mukanya mirip. Muka-muka orang kayak kita aja. Asia Barat gitu ya. Orang Bangladesh ya, si Rohingya. Larinya kemana, ke Indonesia. Tapi masih mending diperhatikan pemerintah. Ya kan, dikasih makan, kasih tempat tinggal. Tapi pada nggak tahu diri sih sebenarnya Rohingya tuh. Ada sampai netep puluhan tahun nggak mau balik lagi ke negaranya kan? Ya kan karena nyaman di Indonesia. Ya karena nyaman ya. Semua dikasih kan. Dia udah solusinya nikahin orang Indonesia. Salah satunya mereka untuk netap di Indonesia, ya udah gua nikahin aja orang Indonesia gitu. Ya karena kan tipe kalau orang Indonesia kan terlalu baik. Iya sih. Sama siapa aja ditampung. Apalagi kalau ada orang asing, buat Indonesia tuh kayak apa ya? Oh kayak istimewa gitu, asing. Oh keren nih gitu, ada orang asing nih. Nggak, gitu. apalagi bawa sentimen isu-isu Rohingya kan Islam kan? Iya benar. Apalagi mereka bawa agama kan. Pasti bakal di. Cuma kalau gue jujur sih guys, gue sama Rohingya kurang suka sih ya, kurang suka gitu. Iya. Udah seperti itu sih. Nah, sekarang ada lagi cerita dari yang Turki. Paling Bosporus Cruise. Apa tuh? Itu kita menyusuri Selat Bosporus ya. Selat yang memisahkan daratan Eropa dengan Asia. Selat itu kayak laut. Jembatannya, lewat jembatannya ada ya? Jembatan ada, jembatan Bosporus. Tahu selat nggak bang? Hah? Selat tahu nggak? Pada nanya. Ya selat itu selat perbatasan. Gimana sih? Perbatasan border. Kan ada daratan yang menjorok ke lautan, ada juga laut yang menjorok ke daratan. Apa tuh selat masuk yang mana? Teluk. Selat itu memisahkan dua daratan. Iya sih jujur sebenarnya. Gue suka bingung. Selat Sunda antara Jawa dan Sumatera itu namanya Selat Sunda Icuk. Makanya kalau di sana tuh ada jembatannya, bisa lewat langsung, bener nggak di Turki kan? Itu terkenal panjang banget gitu loh. Makanya di Indonesia mau ada sama si Jokowi dulu kan, antara Sumatera dan Indonesia mau bikin jembatan itu antara Sumatera dan Indonesia dan Jakarta, Sumatera dan Jawa. Itu zamannya Pak SBY, bukan Pak Jokowi. Tapi gue waktu di Indonesia sih Pak Jokowi dulu. Tapi sekarang ya semoga aja kalau emang bener kan lebih gampang kita. Kalau pakai kapal nggak ada. Sekarang Pak Prabowo Giant Sea Wall dari Serang sampai ke Gresik. Dari Serang? Iya.
dari sana, dari Banten sampai ke Iya. Gresik. Laut ya? Giant Sea Wall. Benteng buat misalnya antara daratan sama laut biar nggak luber. Oh, biar nggak banjir. Iya. Abrasi gitu. Iya, Kenapa nggak mikir yang di Jakarta dulu udah abrasi itu? Yang di Ini peak. semua kan awalnya kan titik startnya Banten, terus menjorok ke Jakarta, terus ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya. Iya, Habis pasti semua. itu kan lihat deh teman-teman. Kalau teman-teman main ke itu abrasinya udah mulai ke atas tuh air lautnya tuh, gitu loh. Nah, Kayak ini. gitu. Terus? Tadi ngomongin sama Turki ya. Ini Turki, masih Turki tuh. Kita umroh plus Turki bulan Oktober. Oke, teman-teman, kita ada umroh plus Turki ya. Kita di Turkinya menginap 2 hari 3 malam. Kita Bali. berapa? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, sorry teman-teman. Ralat ya. 3 hari 2 malam ya di atas nih ya. Harganya berapa? 35,5. 35.500.000 ya. Sudah all in ya semua. Sudah all in semuanya, tinggal bawa badan aja, perlengkapan semua dikasih. Kasih 2 koper, 1 tas, seragam banyak banget teman-teman. Pokoknya makan juga ditanggung satu hari 3 kali. Terus dikasih albaik juga tuh gratis ya. City tour juga semua dapat. Iya. Di Mekahnya ke Taif juga nggak? Belum. Enggak ya, jadi udah Turki aja ya. Kayaknya ini nanti Bosporus Cruise itu Oh iya. yang menyusul Tuh, surat Bosporus. teman-teman, bagi teman-teman pengen ekspor untuk Turki bisa langsung daftar di bulan Oktober. Sirul Tour ada paket umroh plus Turki ya. Langsung ya, daftar di bio atau di sosmednya, nomor teleponnya ada di sosmed Sirul Tour. Nah Ini sekarang Turkinya udah. Hah? Udah Selesai. Turki udah. Waktunya masih nggak panjang, jadi kita yang singkat-singkat aja.